They confirm. Jadi kalau kita rame 300 kemarin, 6,000 dies. Sementara kita di negara sendiri, kita berobat itu, apalagi pakai BPJS atau apapun itu sejenisnya itu. Jadi kalau menurut saya ya, ini problem devisa kita ke luar negeri ini kompleks sekali. Kan dokter-dokter sekarang itu cari untung. Dari 4,8 juta bayi yang lahir, itu 1/100 punya congenital heart disease, cacat jantung bawaan. 48.000 bayi setiap tahun. 25%-nya, 12.000 bayi setiap tahun, harus dioperasi dalam waktu 1 tahun. Karena mereka memiliki critical congenital heart disease. Ibu bisa cek sama semua profesor ahli jantung. Dari 12.000 itu Bapak Ibu per tahun, yang bisa dioperasi 5.000. Maksimal dalam history 6.000. Jadi Bapak Ibu kalau kita 300 sedih, kita setiap tahun Bapak Ibu 6.000 bayi dies. Itu silent. Bapak Ibu cek sama seluruh profesor-profesor jantung, jawabannya saya terima, Pak, jadi 6.000 Pak, benar. Meninggal Pak. Bukan meninggal. Itu natural selections. Itu jawaban mereka. They confirm. Jadi kalau kita rame 300 kemarin, 6,000 dies setiap tahun. Karena tidak ada spesialis BTKV yang bisa bedah jantung anak cukup. Saya minta itu di 34 provinsi harus dibuka, itu butuh waktu 18 tahun. Karena dokter spesialisnya tidak ada. Rumah sakitnya yang bisa sekarang mungkin cuma 4 di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kita have a very problems in supply side. Dari sisi alat, apalagi dari sisi... Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boronaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan sharing kepada pemirsa ada beberapa pengalaman dari orang Indonesia ya yang berobat ke Malaysia ini. Jadi mereka udah pernah berobat di tempat mereka di Indonesia, tetapi seperti biasa yang kita dengar ada hal-hal yang tidak memuaskan hati mereka dari pelayanan di sana. Begitu ya kan, penanganan medis di sana begitu, sehingga mereka memutuskan untuk memilih berobat ke Malaysia. Seperti apa videonya? Jom saksikan bersama-sama. 165 triliun devisa kita lari ke luar negeri untuk berobat. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa kok sampai hal ini terjadi? Nah, saya ingin sharing sedikit ya. Kebetulan tahun 2012, papa saya ini diagnosis menderita penyakit jantung dan harus bypass, nggak bisa ring ya. Waktu itu karena takut, papa saya mencari beberapa second opinion, dia ke rumah sakit di Jakarta yang ternama, rumah sakit jantung ya, terus nyoba ke Singapura, ke Malaysia juga, ke Penang sama ke KL. Waktu itu diputusin ke Penang Adventist Hospital. Kenapa? Dari jam terbang dokternya yang cukup bagus, yang cukup banyak, dia pasiennya antri, jadi lebih yakin karena dokternya ini jam terbangnya tinggi sekali. Dan yang uniknya adalah, nah ini, waktu kita sampai ke sana, di sana itu dokternya itu selalu ada sertifikatnya, ijazahnya. Kalau mereka tuh pernah sekolah di Amerika, di luar negeri ya, bukan di Malaysia ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dokter luar negeri ke Indonesia, atau orang Indonesia belajar dokter di luar negeri, bisa nggak praktek di Indonesia dengan gampang? Dan nggak dibatasi. Padahal ini mereka ke luar negeri untuk nimba ilmu loh, dapat teknik-teknik terbaru, dapat metode-metode terbaru yang lebih bagus. Dan yang kedua adalah, waktu ini kan rumah sakitnya kita pilih yang ada sertifikat GCI.
Joint Commission International. Waktu itu di Indonesia juga ada yang rumah sakit yang seperti itu, tapi harganya jauh lebih mahal. Dan di sana kita dapat lebih murah. Oke. Dan berikutnya adalah pengalaman saya waktu di sana, waktu papa saya lagi setelah operasi, kan bed rest ya. Jadi saya memutuskan jalan-jalan ke kota waktu itu. Dan waktu di bis, saya bertemu dengan orang Medan. Saya tanya, kok lagi ngapain? Oh, saya lagi sekeluarga ini, liburan sambil check up sekalian. Loh kok, kalau check up berapa lama? Oh, setahun sekali saya mesti datang ke Pinang ini. Kan dari Medan ya. Ternyata teman-teman, di Medan tuh dia bisa check up yang serupa. Tetapi kenapa kok dia check up-nya di Pinang? Karena ongkos check up-nya plus pesawatnya, tiket pesawatnya lebih murah di Pinang. Jadi kalau dia check up di Medan, dia lebih mahal. Oke, berikutnya ya. Waktu itu saya ketemu sama ibu-ibu, umur sekitar 65 tahun, sama anaknya. Dia naik kursi roda, dia didorong sama anaknya yang usia 45 tahun. Dan waktu itu saya tanya, Cik lagi ngapain di sini? Saya pikir lagi sama kayak papa saya. Kena jantung juga, ternyata enggak. Gini, saya ini kena luka di kaki dan karena diabetes dan di Jakarta opsinya cuma amputasi. Saya kan enggak mau. Nah, tapi waktu di Pinang, dokternya kasih harapan lebih. Dia sudah di treatment di Pinang itu selama 3 bulan, setiap hari ya, memang setengah mati ya. Dia di treatment 3 bulan tiap hari balik rumah sakit apa. Tapi sudah mulai tumbuh kulit, lukanya juga sudah sembuh dan tidak perlu amputasi. Nah, kira-kira dokter sini rela tidak waktunya treatment yang seperti ini, seperti ibu ini? Nggak langsung dapat uang loh, kalau amputasi kan langsung dapat uang. Nah, dan yang terakhir, setelah papa saya selesai operasi, 3 bulan kemudian kan balik lagi ke Malaysia untuk check up. Nah, uniknya, waktu pulang, papa saya itu bawa persediaan obat untuk 6 bulan. Padahal, papa saya ini dokter, kalau dia mau obat itu di Indonesia, dia bisa buka resep, dia beli dan dia minum sendiri, nggak masalah. Tapi kenapa kok belinya di Malaysia? Ternyata di sana jauh lebih murah. Harga obatnya cuma setengahnya. Jadi kalau menurut saya ya, ini problem devisa kita ke luar negeri ini kompleks sekali. Bukan gara-gara orangnya ini gaya-gayaan mau berobat ke luar negeri, itu bukan. Tapi selain mereka itu dapat opsi yang lebih baik, mereka bisa dapat harga yang lebih murah. Jadi ya memang ini tugas semua departemen. Supaya gimana yang namanya kesehatan ini bisa lebih murah dan lebih efisien serta lebih bermanfaat buat semua. Tapi yang lebih penting adalah tetap jaga kesehatan, jaga makan, olahraga. Ya, see you. Setuju sekali, ya kan? Bermula dari diri kita sendiri dulu. Kita harus menjaga kesehatan terlebih dahulu, ya kan? Karena pihak-pihak medis itu hanya menolong kita. Tapi yang saya pahami dari video Koko ini, saya rasa dia ini Cina Indonesia ya. Nah, dia berkata bapaknya itu seorang dokter. Jadi kalau kita memahami ya, dokter itu bisa aja buka resep ya untuk beli obat ya begitu ya kan, atau pesan obat. Tetapi bapaknya lebih rela ya membeli obat untuk stok 6 bulan dari Pinang Malaysia begitu. Jadi alasannya disebabkan ya harganya lebih murah berbanding dengan di tempat mereka ya, hampir separuh itu bedanya katanya tadi ya yang saya pahami. Dan mengenai pesakit diabetes ya, dari tempat mereka diberi pilihan untuk diamputasi, potong gitu ya kan. Kalau orang yang udah sakit gula itu kan kita tahu ya kan, kalau ada luka sedikit aja udah merembat itu begitu. Tetapi di Malaysia
mereka tidak mendapat pilihan seperti itu, tetapi dokternya sabar memberikan ya proses-proses untuk pemeriksaan, ya dijalanin pengobatan sehingga sembuh tanpa dipotong itu kaki atau tangannya, saya kurang pasti lah, tapi kan tadi ada pilihan untuk diamputasi begitu ya kan. Soalnya kalau diamputasi ya kan, dia atau pihak rumah sakit itu terus dapat uang, dapat pembayaran. Tapi kalau menjalani proses begitu kan agak lambat begitu kan, karena kan sembuhnya juga bukan instan begitu ya kan. Oke, itu yang saya pahami ya dari video Koko ini begitu. Dan untuk sertifikat atau sijil kedokteran itu memang saya akui ya, setiap dokter yang saya datangi ya atau saya berobat ke sini, sama ada di swasta ataupun di kerajaan ya. Ini kayaknya yang di klinik-klinik ya, kalau di hospital-hospital besar juga biasanya juga mereka akan paparkan itu. Ya kan, penghargaan dari mana, sijilnya ini dari mana, kebanyakan atau ramai dokter yang belajar dari mana. Tetapi ya biasanya rakyat Malaysia itu mereka sekarang udah nggak belajar di luar negeri, sebab dokter-dokter di sini juga sudah ramai pakar, ya kan. Ada lagi nih mengenai pengalaman seorang lelaki dari Indonesia, ya pengalamannya berobat di tempatnya dan juga di Malaysia. Seperti apa, Jom? Ini kita angkat dulu ya komentar dari Wanang Babi ya. Dokter-dokter Indonesia itu pintar-pintar cari uang dari rakyat jelata. Saya sih setuju banget. Ya, saya punya pengalaman membawa istri saya operasi di Penang. Karena kekecewaan saya di rumah sakit di kota saya, di kota Manado. Jadi saya bawa istri saya itu, operasinya itu sekitar 5 jam. 5 jam. Ya, dari jam 12 itu sampai jam 6. Nah, Anda tahu obatnya berapa? Obatnya cuma 3 macam untuk 3 hari. Ya, jadi 1 hari 1 kali makan. Bukan 3 kali 1 hari, tapi cuma 1 kali 1 untuk 3 hari. Jadi cuma 9 biji obatnya, 9 butir obatnya untuk 3 hari. Itu setelah operasi besar. Coba kalau di Indonesia, udah 1 keranjang itu obat. Obat yang gak harus diminum pun disuruh minum. Ya, itulah negeri Konoha tercinta, tersarangeo. Tersarangeo. Jadi apa yang Bapak ini bilang kurang lebih sangat betul. Karena semuanya sekarang komersil. Jadi kebanyakan tidak semua ada dokter yang baik. Mohon maaf buat dokter-dokter yang berhati mulia. Ada dokter yang baik. Tapi kebanyakan dokter-dokter sekarang itu cari untung sebesar-besarnya. Bukan dari hati untuk bekerja sebagai dokter demi kemanusiaan. Sangat jarang sekarang. Makasih Pak komennya. Semoga kita sehat-sehat saja supaya kita tidak perlu ke dokter. Salam sehat dari Manado. Nah, pasti ada yang berkata kayak gini kan. Iyalah, biaya di Penang ini atau di Malaysia pastilah lebih diutamakan disebabkan orang asing karena bayar begitu ya kan. Nah, jadi ada nih penjelasan juga dari beliau ya, karena ada komentar seperti itu ya kan. So, kita akan dengarkan apa jawaban dari beliau kalau ada orang yang bertanya seperti itu ya, atau tanggapan orang di luar sana yang berpikiran ya pastilah di Penang atau di Malaysia ini diutamakan atau diberikan pelayanan yang high class disebabkan bayarannya juga kan pasti beda. Oke, jom kita saksikan.
Di Penang itu cepat direspons baik karena Anda bukan orang lokal dan pastinya Anda bayar di atas standar change. Coba yang orang lokalnya sama aja kali obatnya. Oke, gini saya nggak tahu ya. Yang saya ceritakan tadi itu pengalaman saya di Penang berobat. Nah, kalau Anda bilang di atas standar change, ya, saya kurang tahu. Perbandingan yang saya buat adalah perbandingan berobat di rumah sakit, di dokter di Indonesia dengan di Penang. Jadi, kenapa saya bilang di sana lebih murah? Karena saya sering melihat ya bilnya orang yang berobat di Indonesia, jumlah yang dibayarkan itu jauh lebih mahal dari yang di Penang gitu. Nah, kalau Anda bilang karena Anda bukan orang lokal, saya kurang tahu ya. Tapi saya punya tante di Kuala Lumpur, dia bilang, dia cerita kalau dia tante saya ini udah warga negara sana ya karena suaminya orang Malaysia. Dia bilang kalau di Malaysia itu tidak ada istilah kelas-kelas dalam rumah sakit. Terus katanya kalau orang lokal berobat di sana tidak ada pembayaran, cuma 1 ringgit untuk registrasi. Katanya begitu. Saya nggak tahu Anda penduduk di sana atau cuma TKI di sana atau warga negara sana, saya nggak kurang tahu. Tapi si tante saya cerita seperti itu. Saya bilang enak sekali ya tinggal di Malaysia. Dia bilang iya. Kalau kita misalnya ini kita udah ada dokter tertentu. Kalau kita misalnya ada melahirkan, kita tinggal telepon. Nanti mereka jemput pakai ambulans. Tidak boleh pakai kendaraan pribadi. Begitu ceritanya si tante itu. Saya kurang tahu karena dia sudah puluhan tahun tinggal di KL, Kuala Lumpur, dan sudah jadi warga negara Malaysia. Gitu. Jadi dia cerita seperti itu. Kalau yang Anda ceritakan di sini saya kurang tahu. Kalau orang lokal gimana, kalau bukan orang lokal bagaimana. Kalau saya justru salutnya karena walaupun kita bukan orang lokal diperlakukan dengan sangat baik itu luar biasa. Kita berobat di negara lain diperlakukan sangat baik itu luar biasa gitu. Sementara kita di negara sendiri kita berobat itu apalagi pakai BPJS atau apapun itu sejenisnya itu kita seperti tidak manusia dibuat di rumah sakitnya. Begitu kira-kira pendapat saya tentang ini. Terima kasih. Saya selaku orang yang selalu keluar masuk ulang alik ke hospital ya, yang selalu saya jelaskan, saya ceritakan sebab ya anak saya kan selalu follow up di hospital ya kan. Saya agak kurang setuju lah mengenai orang lokal dengan orang asing. Sebab di sini sama rata dilayani, tak memandang orang itu dari mana, level apa. Tapi ya kalau mengenai kelas-kelas itu sebenarnya ada sih untuk kamar ya. Seperti di Indonesia juga ya kan. Ada PPIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu ya kan. Tetapi untuk perbandingan pelayanan antara orang lokal dan juga orang asing itu sepertinya di sini tidak ada ya. Sebab kita di sini paham lah seperti apa ya kan. Kayak kecuali kalau orang yang mengada-ngada buat cerita. Sebab di sini kalau rakyatnya merasa tidak puas hati dengan pelayanan hospital itu ataupun pelayanan dari medis-medis di hospital itu, mereka boleh komplain begitu. Ya, saya kurang ingat itu ya, bisa komplain di mana. Kalau ada orang Malaysia boleh tolong dijawab ya di komentar. Nah, jadi di sini memang sangat diutamakan ya, bukan membanding-bandingkan, nggak ada itu membandingkan ini orang lokal ya kan, ditepikan dulu sebab bayarannya itu nggak kayak orang asing begitu. Soalnya yang saya pahami bukan standar change ya, tapi standar charge, betul tidak? Standard change itu maksudnya apa? Saya setuju dengan penyampaian abang ini tentang pelayanan walaupun kemungkinan misalkan lah kalau di Malaysia ini ya orang asing itu lebih dilayani cepat dibandingkan orang lokal
ya itu ya harusnya kita apresiasi, sebab kita ini di negara orang itu sangat dihargai. Sebab apa yang dikatakannya tadi, di negara sendiri aja ya kayak kalau pakai BPJS itu kayak orang yang ya seperti itulah ya, dengar sendiri lah ya kan. Ya elah nih oknum nakes. Bangun. Masih mau kerja kan? Nggak usah banyak tingkah deh. Terus kenapa kalau pakai BPJS? Itu kan program pemerintah. Ya lu kan tugasnya itu ngelayanin pasien. Kalau emang nggak mau nggak usah jadi nakes. Nakes modelan begini nih, aduh, bikin malu. Gimana gua nggak mau stitch orang kelakuan oknumnya kayak gini. Tapi di sini saya terangkan lagi ya, di sini orang lokal itu hanya bayar Rp1 saja di administrasi. Ya kalau orang asing itu harus ada dokumen, bahkan orang yang ilegal juga masih bisa berobat di sini. Sebab nyawa di sini diutamakan. Ya, nggak ada itu perbandingan atau dilayani beda-beda begitu. Kalau orang asing itu ya karena mereka bayarnya seperti ini, jadi dilayani lebih cepat, nggak ada. Jadi jangan buat-buat cerita seperti itu ya kan. Kenapa saya kurang setuju? Sebab saya udah lama di sini keluar masuk ya, selalu follow up itu kan kayak nggak ada itu. Ya, saya kan lihat gitu kan, walaupun di farmasinya ataupun di counter mau ambil nomor, lagi ngantri, itu nggak ada dibeda-bedakan, ya kan? Saya teringin sangat buat satu video di dalam hospital itu kan, sebab kalau saya bawa anak saya follow up ke hospital, itu ramai sekali orang Indonesia. Dan jujur ya, memang ramai sekali orang Medan yang berobat ke Malaysia ini. Iya, karena selalu saya jumpa, selalu orang Medan. Ada sebagian yang dari Pulau Jawa sana, Jakarta. Tetapi kebanyakannya dari kota Medan. Mungkin karena dekat, ya kan? Jadi lebih mudah untuk datang ke sini. Tapi kan untuk membuat video di hospital itu kan dilarang, ya kan? Karena itu memang sudah undang-undangnya. Sama aja seperti di Indonesia kan, bukan sesuka hati mau record video begitu. Harus ada kewenangan atau harus ada izin dari pihak rumah sakit atau hospital lah begitu. Seperti yang saya paham itu memang tidak boleh, ya kan? Takut nanti ada kesalahpahaman begitu kan. Ya zaman sekarang kan orang bisa aja buat-buat cerita. Seperti inilah komentar ini kan. Mana ada itu cerita. Kalau orang asing itu lebih cepat dilayani disebabkan dia bayarnya lebih lain lah dari orang lokal. Enggak, ya. Malah orang di sini ini lokal dengan asing itu sama tarafnya. Enggak ada tuh dibeda-bedakan. Mau dari negara mana saja itu tetap layanannya sama aja begitu. Karena kan yang datang kan manusia. Yang mau diselamatkan kan nyawa. Iya kan? Apa bedanya? Nggak ada kasta-kasta di sini ya. Jangan memandai-mandai. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.